Satria Kekasih Dewa, serial ke-290. Dalam kisah, Hutan Bambu Kuning. Tokoh dalam seri ke-290 ini, Ompa, Tabib Dewa Kecil, Ayu Wandira, Jambu Nada dan Mahisa Dharma. Suara kicauan burung-burung terdengar bersahutan. Hutan itu layak disebut hutan bambu kuning karena seluas mata memandang, yang tampak rimbunan rumpun bambu kuning. Beberapa pohon jati sebesar tubuh orang dewasa, tumbuh dalam jarak yang berjauhan di antara puluhan rumpun bambu kuning. Jambu Nada tak habis pikir, bagaimana sekejap mata mereka ada di dalam hutan bambu kuning ini. Bukan hanya Jambu Nada yang memincingkan kedua kelopak matanya memandang sekelilingnya. Ayu Wandira masih tidak percaya akan kenyataan yang ia alami. Perpindahan tubuhnya ke hutan ini hanya sekejap mata. Ia mendekati Jambu Nada, Mahisa Dharma dan Ompa yang ada di sampingnya. Sedangkan keberadaan Nilam Dewi, Megarani, Dewi Puspa dan Prawana berjarak 3 tombak dari mereka. Di tengah-tengah dua kelompok kecil itu, berdiri tegak tabib dewa kecil yang nampak baru sahaja selesai membaca mantra. Mata yang sebelumnya muncul di keningnya sudah menutup dengan sendirinya. Dan perlahan, lenyap tertutup kulit. Mendadak Ompa berseru, "Oh, bukankah ini hutan bambu kuning yang berjarak hampir 7 li jauhnya dari dataran rumput Bukit Ranipati?" Semua yang mendengar seruan perwira Ompa, jelas sahaja terkejut bercampur tidak percaya. Namun tidak dengan tabib dewa kecil, wajahnya nampak berseri-seri layaknya bocah. Bibirnya selalu tersenyum, pandangan matanya seakan-akan melihat mereka seperti layaknya kanak-kanak yang bermain di dalam hutan. Prawana segera melangkah mendekati tabib dewa kecil. Dewi Puspa mengikuti orang tua itu. Melihat Dewi Puspa mulai melangkah di belakang Prawana, Megarani segera memapah Nilam Dewi mengikuti jejak Dewi Puspa. Hal yang sama dilakukan Ayu Wandira dan Mahisa Dharma. Sedangkan Jambu Nada masih berdiam di tempat bersama Ompa. Bertanyalah Jambu Nada pada Ompa, engkau pernah ke hutan ini?" Sebelum Ompa menjawab pertanyaan Jambu Nada, terdengar tabib dewa kecil berseru yang ditujukan pada Jambu Nada. "Anak muda, ke sini. Aku akan menjelaskan beberapa tugas termasuk tugas yang telah engkau sanggupi pada mendiang Koksu Murong." Mau tak mau, Jambu Nada melebarkan kakinya dan melangkah ke tempat tabib dewa kecil. Ompa mengikuti dari belakang. Setelah semuanya berada di hadapannya, Tabib dewa kecil berkata, "Kalian pasti tidak percaya kita semua berpindah tempat dalam masa yang pendek. Sesungguhnya aku telah membawa kalian semuanya di tepian hutan bambu kuning yang berjarak 7 li dari kepungan para pendekar yang sesat dan beringas itu. Di sini kalian lebih aman sebab di balik beberapa rumpun bambu bahagian timur ini, ada pasukan dari kerajaan Champa." Seperti yang diserukan perwira Ompa barusan. Tabib dewa kecil memandang Ompa yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia kembali berseru, "Nah, anak muda, setidaknya mulai dari tempat ini, engkau akan dengan mudah menyelesaikan tugas-tugasmu yang dipinta oleh mendingan Koksu Murong. Bukankah engkau adalah pengganti Koksu Murong? Sudah menjadi kewajibanmu meneruskan jabatan kakek tua itu yang telah ia embankan padamu." Ayu Wandira dan yang lainnya terkejut mengetahui bahwa Jambu Nada adalah Koksu Champa. Meskipun ia hanya membantu mendiang Koksu Murong. Berkatalah Ayu Wandira pada Jambu Nada, "Adi, engkau memang pantas menduduki jabatan Koksu Champa. Ayahmu pasti bangga padamu." Setelah berkata begitu pada Jambu Nada, Ayu Wandira memeluk Jambu Nada, diikutin juga oleh Mahisa Dharma. Berkatalah Mahisa Dharma pada Jambu Nada, "Wih, paman semakin berjaya. Ajaklah aku ke kerajaan Champa. Aku dari dulu ingin ke sana." Namun ucapan Mahisa Dharma membuat Ayu Wandira berkata, "Bocah bandel, tidak untuk sekarang. Engkau harus ikut ibu ke kota Raja Baru Majapahit." Nampak muncul sifat manja Mahisa Dharma pada ibunya. Ia merengek ingin ikut Jambu Nada ke kerajaan Champa. Ayu Wandira mendelik melihat kelakuan putranya itu. Berkatalah Jambu Nada, "Tabib, aku sungguh berhutang budi padamu. Namun bagaimana engkau bisa tahu bahwa mendiang Koksu itu telah berpesan padaku? Bukankah saat itu, aku meninggalkan dirimu sementara waktu mencari Koksu Murong?" Tabib dewa kecil tersenyum. Ia memandang tajam Jambu Nada. Yang lainnya layaknya penonton.
Mereka diam sahaja. Berkatalah tabib dewa kecil menjawab pertanyaan Jambu Nada. Hahaha, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahuinya. Bukankah sekarang engkau mengenakan kalung Koksu Campa, dan sempat kulihat perwira Ompa bersujud padamu? Mengenai tugas-tugas yang diemban oleh engkau dari mendiang Koksu itu, aku hanya menganalisa dari sepak terjangmu setelah engkau dan gadis yang engkau sapa Mawar itu bergabung bersama kami di dataran rumput tadi. Layang Samba menginginkan sesuatu darimu yang sebelumnya ia incar dari Koksu Murong. Kulihat juga Arya Dharma memiliki batu mustika Raja Kelabang Gunung Semeru yang ia curi dari tanganku. Tabib dewa kecil berhenti sejenak. Mendadak ia membuka telapak tangan kirinya. Di atas telapak tangan itu memancar cahaya merah darah. Itulah batu mustika Raja Kelabang Gunung Semeru. Berkatalah ia, nah, tadi batu mustika ini kuambil kembali menggunakan ilmu inti bumi dari balik sabuk Arya Dharma di saat ia melayangkan ajian kesaktiannya padamu. Dia tak mengetahuinya dan menganggap diriku tak ada. Saat itu aku duduk di tengkuk pemuda ini yang kalian sapa Mahisa. Jambu Nada dan yang lainnya manggut-manggut meskipun mereka tidak tahu menahu dengan batu mustika Raja Kelabang Gunung Semeru itu. Berkatalah Jambu Nada, Tabib, engkau tidak perlu mengatakan keseluruhan tugas yang diembankan mendiang Koksu Murong padaku. Aku percaya kemampuanmu ini. Mungkin engkau tidak tahu akan pesan terakhir mendiang Koksu itu yang ditujukan pada dirimu. Ia sempat meminta padaku untuk sampaikan padamu. Tabib dewa kecil menatap Jambu Nada, lalu bertanyalah ia pada Jambu Nada. Hubungan aku dengan mendiang Koksu itu hanya sebatas tabib dan pasien. Katakanlah apa pesan itu. Jambu Nada memandang sekeliling, lalu berkata sebelum menjawab pertanyaan tabib itu. Tabib, ini tentang pribadi. Tidak mengapakah bila ku utarakan pesan terakhir mendiang Koksu itu di antara yang lain. Tabib dewa kecil tersenyum, senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Berkatalah ia menjawab keengganan Jambu Nada untuk mengatakan pesan pribadinya di hadapan mereka yang lain. Anak muda, aku ini hidup sebatang kara. Aku diasuh oleh pengasuhku sejak aku masih kecil. Aku sendiri sudah tidak tahu kapan itu dimulai. Yang pasti sekarang, kalian semua bukan orang luar untukku. Tidak perlu ada keengganan. Aku tidak keberatan bila pesan itu diutarakan di antara mereka. Jambu Nada dan yang lainnya terdiam. Tak disangka, mereka sudah dianggap orang sendiri oleh tabib bocah ini. Di dalam diri mereka, ada rasa senang sebagai teman atau sahabat dari tabib yang kesaktiannya bak dewa. Lalu berkatalah Jambu Nada, Tabib, mendiang Koksu Murong memiliki satu tugas tertutup dari penasihat kerajaan Campa terutama dari istri penasihat tersebut. Tugas tertutup itu ialah menemukan keberadaan putra mereka, putra penasihat kerajaan Campa yang bernama Rangga Mandaka. Baru sahaja Jambu Nada menyebut nama Rangga Mandaka, mendadak tabib dewa kecil secepat kilat memeluk tubuh Jambu Nada. Dari pelupuk matanya mengalir air. Di dalam hati kecil Jambu Nada, ia berkata, tak kusangka, bocah ini masih bisa menangis. Padahal kesaktiannya mungkin sebanding dengan kesaktian yang besar Kama Kanaka. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih sudah berkunjung dan juga dukungan, subscribe, share, komen, like maupun kontribusinya. Nantikan kelanjutan Satria Kekasih Dewa ini, hanya di channel ini. Sampai jumpa.